wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan, utamanya adalah nikmat taufik, nikmat hidayah, sehingga ada di pagi ke-19 Ramadan ini kita masih diberi kemudahan, kelancaran, dan keistiqomahan dalam melaksanakan berbagai macam tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah baik yang Allah wajibkan kepada kita maupun yang Rasulullah SAW ajarkan, sunnahkan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah. Kalaupun ada yang kurang, atas dasar belas kasihnya Allah masih berkenan dan sudi untuk memantas-mantaskan amal itu untuk tetap diterima. Allah sempurnakan dan Allah tutup kekurangannya, dan mudah-mudahan masuknya kita ada di bulan Ramadan ini adalah satu nikmat yang luar biasa, sehingga kita ketemu dengan Lailatul Qadar, kita ketemu dengan rahmatnya Allah, kita ketemu dengan ampunan Allah, dan kita dikategorikan oleh Allah mereka yang dimerdekakan dari neraka. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa bulan Ramadan ini syahrul muasah. Bulan Ramadan ini adalah bulan berbagi. Bukan hanya bagaimana kita ini meningkatkan nilai kita di sisi Allah dengan ibadah puasa saja, tapi hendaknya lah kita ada di bulan Ramadan ini meningkatkan nilai kita di sisi Allah dengan ibadah yang sifatnya sosial, apapun itu. Apakah itu buka bersama sekaligus santunan anak yatim, entah itu memberikan bekal buka puasa, takdirus shaimi, memberikan bekal buka puasa ada di masjid-masjid, musola-musola, entah apakah itu sahur on the road misal, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan bahwa di dalam Islam ini kita dituntut bukan hanya untuk sekedar baik kepada Allah saja, tapi juga harus baik kepada manusia. Siapa orang yang hanya baik kepada Allah tapi tidak baik kepada manusia, maka percuma sebagaimana percumanya orang yang hanya baik kepada Allah saja, sebaik hanya kepada manusia tapi tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai satu contoh, sholat diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Takbiratul ihram hablum minallah, salam hablum minannas. Siapa orang yang sholat takbir tapi nggak salam, ya nggak sah. Sebagaimana nggak sahnya orang yang sholat nggak pakai takbir tahu-tahu salam. Puasa juga demikian, puasa ini hablum minallah tapi diakhiri dengan zakat. Siapa orang yang puasa tapi nggak zakat, ya nggak diterima zakatnya, nggak diterima puasanya. Sebagaimana orang yang nggak puasa tahu-tahu zakat, ya, apalagi nggak puasa nggak zakat tahu-tahu lebaran. Haji juga begitu, hablum minallah tapi diakhiri dengan kurban. Haji hablum minallah, kurban hablum minannas, ibadah sosial. Mampu haji tapi nggak pernah kurban, ini tandanya orang kikir. Mampu haji tapi nggak mau kurban, padahal kurban biayanya jauh lebih murah daripada biaya haji. Kenapa? Ya biaya haji sebesar apapun itu dia yang menikmati, tapi kalau kurban bukan dia yang menikmati. Maka ibadah hajinya akan dipertanyakan oleh Allah. Dikatakan al-bakhil ba'idum minallah, ba'idum minannas, ba'idum minal jannah, qaribun ilan nar. Orang yang kikir itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat kepada neraka. Haji tapi kikir, jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Dipertanyakan apakah hajinya diterima atau tidak oleh Allah. Lihat,
nggak haji tapi kurban. Ya ini pakai baju nggak pakai celana. Mampu haji tapi nggak haji, kurban setiap tahun. Ini namanya pakai baju tapi nggak pakai celana. Kenapa? Yang wajib nggak dilakukan, yang sunnah dilakukan. Jadi hablum minallah, hablum minannas dalam Islam ini ya, ibarat dua mata koin, ya, dua mata uang, dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu wa arda, as-shalat tuballighuka nisfat thariq. Salat itu menyampaikan kamu kepada separuh jalan. Wasal yuballighuka babal malik. Adapun puasa itu akan menyampaikan kamu kepada tujuan, pintunya Allah Subhanahu wa taala. Salat menyampaikan kamu kepada separuh jalan, separuh sisanya tergantung puasanya kamu. Salat tapi nggak puasa maka separuh jalan nggak sampai pintu. Ada orang nggak sholat tapi puasa, ya nggak mungkin. Kalau separuh jalan aja nggak mungkin, nggak dia tempuh, bagaimana mungkin dia sampai kepada pintunya? Dan ketahuilah ketika sampai kita di depan pintu belum masuk. Nah, yang membuat kita bisa masuk ke pintu Allah itu adalah sedekah. Sholat menyampaikan kita separuh jalan, separuh sisanya puasa, tapi belum masuk. Yang membuat kita masuk, layak, pantas, berhak, patut untuk menjadi tamunya Allah, itu adalah sedekahnya kita. Nanti di akhirat, amal itu dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab akan saling membangga-banggakan dirinya. Sholat membangga-banggakan dirinya. Saya ini ibadah yang paling afdol, katanya sholat. Puasa juga begitu. Saya ini ibadah yang paling afdol. Tapi ketika semua sholat, ya, semua ibadah itu membangga-banggakan dirinya, didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diiyakan. Ketika semua ibadah membangga-banggakan dirinya, maka ketika di akhir sedekah membanggakan dirinya, baru direspon oleh Allah Subhanahu wa taala, ana afdalun, aku adalah amal ibadah yang paling afdol di antara kalian. Makanya dalam kitab Mukasyafatul Qulub dari Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu wa arda, ketika banyak ibadah yang sudah dikerjakan oleh Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa tanya, "Ya Allah, aku sholat sudah. Apakah engkau bahagia dengan sholatku?" Tidak. "Ya Allah, aku puasa sudah. Apakah engkau bahagia dengan puasaku?" Tidak. Puasa itu untukmu wahai Musa, sholat itu untukmu. "Ya Allah, aku haji, aku ini, aku itu. Apakah engkau bahagia dengan ibadahku?" Itu semuanya enggak. Lantas apa ibadahku yang membuat engkau bahagia? Sedekah. Ketika kamu perhatian kepada orang lain, disitulah letak kepedulianku kepada kamu. Ketika kamu menolong orang lain, maka disitulah turun pertolonganku kepada kamu, wahai Musa. Allah bi'aunil abdi maka nal abdu bi'auni akhi. Allah itu akan peduli sama kita selagi kita mau peduli kepada orang lain. Makanya hadirin sekalian rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita sedikit pun meremehkan amal ibadah. Bahkan yang meninggal pun ingin hidup lagi hanya untuk mengerjakan amal ibadah tersebut. Dan sering kita dengar dalam Al-Quran, angan-angan mereka yang sudah meninggal untuk hidup lagi itu hanya untuk sedekah. Maka jangan pernah kita meremehkan sedekah, karena yang meninggal pun ingin hidup lagi hanya untuk sedekah. Bukan sholat, bukan ibadah lain yang disebut kecuali sedekah. Rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan aku. Barangkali masih ada kesempatan buat aku untuk berbuat soleh, beramal soleh dengan apa yang aku tinggalkan. Hadirin, harta kita yang sesungguhnya itu bukan harta yang kita tinggal mati. Harta kita yang sesungguhnya itu adalah harta kita yang kita bawa mati. Loh, emangnya ada harta yang dibawa mati? Ada, yang jadi masjid itu dibawa mati itu. Yang masuk ke perutnya anak yatim, fakir miskin itu harta yang dibawa mati itu.
Makanya jangan pernah kita serius dengan dunia kecuali apa yang manfaat untuk matinya kita. Itu serius sih. Adapun untuk manfaat sebelum matinya kita belum tentu. Itu akan harta yang kita keluarkan itu akan menjadi pembela buat kita. Tapi harta yang kita eman-eman, yang kita sayang-sayang, itu akan menjadi pemberat buat kita. Nah, kita tinggal mau cari yang mana nih? Mau banyak pembela atau pemberat buat kita nanti di pengadilannya Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita keluarkan itu akan jadi pembela. Adapun harta yang kita sayang, itulah yang akan menjadi beban, saksi akan keburukan kita nanti di akhirat. Wa iyadu billah min dzalik. Nabi Ibrahim itu ketika bangun Ka'bah, setiap siku, setiap rukun beliau sholat 1000 rakaat. Selesai satu rukun, sholat 1000 rakaat. Selesai satu rukun, sholat 1000 rakaat. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hebat, hebat, wahai Ibrahim, apa yang kamu lakukan? Belum pernah ada satupun nabi yang bangun Ka'bah kemudian setiap rukunnya disyukuri dengan sholat 1000 rakaat. Belum pernah ada. Tapi ketahuilah wahai Ibrahim, sehebat-hebatnya ibadah kamu ada yang lebih hebat. Apa itu ya Rabb? Luqmatun fi batni ja'i khairun min hadza kulli. Sesuap nasi yang masuk ke perutnya orang yang lapar itu lebih afdol daripada ini semuanya. Kita ini ibadah nggak seberapa, sedekah ya nggak seberapa. Jadi apa yang kita rasa kurang dari diri kita, tutup kekurangan itu dengan sedekahnya kita. Dikatakan oleh Nabi SAW, Dhillul muslimin yaumal qiyamah sadaqatuh. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naungan muslimin nanti di hari kiamat itu tergantung sedekahnya mereka. Hadirin, sedekah itu nggak ngurangi rezeki. Jangan salah persepsi kita. Sedekah itu nggak ngurangi rezeki. Kita itu cuma titip kok. Kita itu cuma titip. Ibarat saya manggul kayu bakar. Saya manggul kayu bakar. Berat. Mengkek-mengkek saya bawa. Jenengan kesian, Bib, saya bantu, Bib, separuhnya saya bawakan. Saya mau tanya, apakah kayu bakar yang jenengan pikul setelah itu menjadi miliknya jenengan? Kan tetap miliknya saya, jenengan cuma bantu. Sama, saya punya uang 1 juta, 500.000 saya masukin ke kotak amal masjid, itu cuma bantu di situ untuk meringankan bebannya kita. Tapi tetap hakikatnya 500.000 itu rezekinya kita, miliknya kita. Yang masuk ke perutnya fakir miskin, anak yatim, itu rezekinya mereka, tapi juga nggak ngurangi daripada rezeki kita. Kita itu cuma titip, nanti balik lebih-lebih. Sehingga akan menjadi mudah buat kita untuk sedekah, karena kita merasa ini nggak ngurangi rezekinya saya, dan ini akan membantu saya nanti di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam loman habis. Bahkan dikatakan saking lomannya Rasulullah ajwad minar rihil mursal, lebih loman daripada angin yang berhembus. Gimana angin itu? Angin itu nggak ketemu lubang yang kecil kecuali masuk. Tapi sedermawan-dermawannya angin tetap ada ruang yang angin nggak bisa masuk, yaitu ruang kedap udara. Rasulullah lebih loman daripada angin yang berhembus. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah ketemu orang kecuali orang itu pasti pernah mendapatkan bagian daripada kedermawanannya Rasulullah SAW. Siapapun mereka, iman atau enggak iman sama Rasulullah, ketemu Rasulullah pasti mereka pernah mendapatkan bagian daripada kedermawanannya Rasulullah. Entah dengan senyumnya, entah dengan pemaafnya, entah dengan hartanya, entah dengan perilakunya, akhlaknya, budi pekertinya. Itu kelomanan, itu adalah kedermawanan. Dan Rasulullah kalau sudah Ramadan lebih dermawan daripada biasanya. Pernah diceritakan Rasulullah itu bagi-bagi harta, hadirin. Rasulullah dapat hadiah atau harta rampasan perang dibagi habis. Datang satu sahabat terlambat, sudah habis baru dia datang. Kalau kita kan mungkin ya maaf, nanti kalau ada lagi saya kasih. Sekarang kamu terlambat, habis sudah. Ini Rasulullah nggak begitu, hadirin. Rasulullah bilang, kamu pergi ke warung, beli apa yang kamu butuhkan, apa yang menjadi hajat hidupnya kamu. Bilang saya punya warung, yang utang Muhammad bin Abdullah, yang hutang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang utang adalah aku.
Kalau kita kan nggak pernah hadis sodako sampai utang. Kita ini sodako, kita sodako. Yang disodakoi bisa jadi tetap lapar. Kita yang sodako tetap kenyang. Kita tetap kenyang. Tapi kalau Rasulullah hadirin yang disodakoi kenyang, Rasulullah yang sodako lapar. Beda ya. Kalau kita sodako, yang kita sodakoi tetap lapar. Kenapa? Butuhnya 50.000, kita sodakoi cuma 2.000. Ya lapar tetap. Kita pulang tetap kenyang, kulkas penuh, isi lemari penuh, meja makan penuh. Yang disodakoi tetap lapar, yang sodako tetap kenyang, itu kita. Dan kita merasa bangga sudah dengan 2.000, 5.000 sudah bangga. Padahal kita nggak tahu hajat hidupnya orang ini berapa sebetulnya. Kalau Rasulullah yang disodakoi jadi kenyangnya, beliau siap lapar. Ini loh sifat kedermawanan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dikatakan hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah dawuh, ya, man ladzadza akhahu bima yashtah, barang siapa yang mencicipkan satu kenikmatan kepada saudaranya dengan apa yang menjadi hajat hidupnya. Oh, ada saudara kita lapar, kita cicipkan kepada dia rasa kenyang. Oh, ada saudara kita yang haus, kita hantarkan kepada dia sesuatu yang bisa membuatnya hilang dahaganya. Oh, ada seseorang saudara kita yang nunggak SPP anaknya, kita cicipkan rasa plong, rasa lega ketika hutang itu bisa dia lunasi. Barang siapa yang kita mau mencicipkan kepada saudara kita rasa kenikmatan atas apa yang menjadi keinginannya, hajat hidupnya, kataballahu lahu alfi hasanah. Pertama, Allah akan catat baginya 1.000.000 daripada kebaikan. 1.000.000 daripada kebaikan. Wa maha anhu alfi sayyi'ah. Allah ampuni dia 1.000.000 daripada keburukan, 1.000.000 daripada dosa. Wa rafa'alahu alfi darajah, dan Allah angkat derajatnya jutaan derajat, jutaan pahala, jutaan ampunan, jutaan derajat. Gak cukup di situ, dan Allah akan buat dia puas dengan 3 tingkatan surga sekaligus. Jannatul Firdaus, Jannatul Adn, Jannatul Khulud. Surga itu ada tingkatan-tingkatannya, tapi berkat sedekahnya kita bisa mendapati 3 derajat surga sekaligus. Bebas, kita mau keliling ke surga yang mana bebas, mau naik turun bebas. Jannatul Firdaus, jannah yang paling tinggi, Jannatul Adn, bawahnya lagi yang namanya Jannatul Khulud. Sekali lagi, kalau kita merasa hubungan kita secara langsung vertikal kepada Allah ini kurang, sholatnya kita, ibadah sunnahnya kita, puasanya kita kurang, maka tutupi kekurangan itu dengan kita baik dalam beribadah secara horizontal, sehingga bisa jadi bahagianya yang kita berikan kepada orang lain itu akan menjadi sabab bahagianya Allah kepada kita. Man adkhala ala mu'minin sururan khalaqallahu min dzalika surur 70,000 malak yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang turut membahagiakan perasaannya orang lain, barang siapa yang turut membahagiakan perasaannya orang lain, Allah akan ciptakan dari rasa bahagia yang dia berikan kepada orang lain tersebut 70.000 malaikat. Untuk apa? Memohonkan ampun kepada dia sampai kiamat. Ini sekali kebahagiaan yang kita tularkan kepada orang lain. 70.000 malaikat memintakan ampun atas dosa-dosanya kita. 70.000 malaikat ini bukan sampai matinya kita, hadirin, sampai kiamat. Sampai kiamat. Jadi kita meninggal tetap 70.000 malaikat enggak kurang mengistighfari dosa-dosanya kita kepada Allah. Sekali kebahagiaan. Lah kalau kita pernah membahagiakan orang 10 kali, misalnya, berarti kan 700.000 malaikat. 100 kali, berarti kan 7 juta malaikat. Ya bukan berarti kalau sekali 10 kali terus kita selesai, kita merasa cukup. Ya.
Kalau keuntungan dunia aja kita nggak pernah puas, kenapa keuntungan akhirat kita puas? Karena itu hadirin sekalian hadirin Allah Subhanahu wa taala, juga dikatakan oleh Sayyidina Luqman Al-Hakim kepada putranya, wahai putraku, ya, jika kamu berbuat satu kesalahan, idza akhta'ta khati'atan fa'tiha shadaqah. Wahai putraku, jika kamu melakukan satu pelanggaran syariat, jika kamu melakukan satu kemaksiatan, maka tebus kesalahan kamu itu dengan sedekah. Karena memang disunahkan hadirin, setelah kita melakukan kemaksiatan, hendaknya lah kita tutupi dan tebus kesalahan itu dengan sedekah. Itu hukumnya sunnah. Semakin besar dosa yang kita lakukan, ya semakin besar kesunahan kita untuk bersedekah. Ya. Jadi ini sedekah itu juga jalan tobat buat kita. Sedekah itu adalah jalan tobat kepada kita. Di perutnya mereka yang lapar, hajatnya mereka yang kekurangan, itu hakikatnya buat kita adalah pintu-pintu surga yang terbuka. Tinggal mau kita masuk ataukah tidak. Pernah diceritakan hadirin, pernah diceritakan Sayyidina Utsman ibn Affan di zaman Khalifah Sayyidina Umar terjadi paceklik atau kemarau panjang, sehingga banyak saat itu sahabat yang kelaparan. Akhirnya Sayyidina Utsman ibn Affan tiba kafilah beliau dari Syam yang membawa barang dagangan. Ketika datang kafilah beliau yang membawa barang dagangan, banyak saudagar kaya yang menawar, wahai Utsman, ini aku beli, aku borong semuanya. Maka tanya Sayyidina Utsman, kamu mau kasih aku untung berapa? Maka dikatakan 6%. Dari keuntungan, dari modal aku berikan keuntungan 6%. Oh ya jangan, kata Sayyidina Utsman. Ada yang mau bayar aku lebih mahal. Ya sudah, aku tawar 7% ya, keuntungannya ya. Aku tawar 7%. Enggak mau. Ada yang berani bayar lebih mahal, sampai pada batasan 10%. Utsman, ini tawaran terakhir, kalau mau ya aku beli dengan keuntungan 10%. Maka tetap Sayyidina Utsman bilang, ada yang lebih mau bayar lebih mahal. Ada Utsman, ada. Perasaan kalau bukan kamu, orang yang paling kaya aku Utsman. Kalau ada orang yang berani bayar lebih, siapa orang itu? Allah. Loh, ya iya sih, cuman dari mana kamu katakan Allah berani bayar lebih? Loh, setiap gandum, setiap tetes madu atau susu dari daganganku ini kalau aku jual kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah lipat gandakan 700 kali lipat setiap tetes atau setiap biji gandumnya, setiap butir berasnya. Kalau kamu kan 10% dari keseluruhan, ini enggak, setiap butir Allah janjikan keuntungan bagi 700 kali lipat. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap apa yang kita tanam daripada sedekah itu akan tumbuh 7 ranting, setiap ranting 100 buah. Jadi aku nggak jual kepada kamu, aku jual kepada Allah. Ini sedekah untuk muslimin yang mereka sekarang dalam keadaan paceklik, kemarau panjang, butuh kepada makanan pokok seperti ini. Kalau kita kan nggak ada, justru kalau kita punya makanan pokok, kok orang butuh, malah kita jual mahal. Ada gitu. Kayak berapa waktu lalu minyak, kalau sekarang mungkin beras. Sengaja kita timbun, malah sengaja ditimbun. Semakin terdesak orang, semakin keuntungan besar. Didol piroy payung jadi makanan pokok. Itulah. Kalau Sayyidina Utsman dijual semuanya untuk Allah. Orang yang berdagang dengan Allah hadirin, modal dikit, untung besar, pasti tanpa resiko.
Orang yang berdagang dengan Allah itu modalnya dikit, selalu dikit. Nggak pernah kita ini berdagang dengan Allah dengan modal besar. Untung pasti besar, nggak pernah Allah kasih untung kepada kita sedikit itu nggak pernah. Wa ma anfaqtu min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa yang kita nafkahkan harta kita di jalan Allah pasti Allah ganti. Dan kalau sudah Allah ganti lebih-lebih. Karena Allah itu apa? Akramul akrami. Zat yang paling loman, zat yang paling dermawan. Kalau sudah Allah ganti nggak mungkin setara hati. Pasti lebih-lebih. Minimal 700 kali lipat. Modal dikit, untung besar, pasti. Pasti. Mana mungkin Allah cuma ngiming-ngiming itu. Pasti. Dan ini resiko. Nggak ada resiko sama sekali. Apa resikonya kita sedekahnya? Melarat? Enggak. Ada orang gara-gara banyak sedekah terus melarat? Enggak. Nggak ada. Orang bangun masjid, kalau perlu ratusan masjid dia bangun, itu tetap kaya. Padahal ratusan masjid dia bangun, tetap kaya. Itu Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melarat dadak demi dakwahnya Rasulullah itu bolak-balik. Ya kaya hadirin. Melarat dadak. Hartanya semuanya sedekah untuk Rasulullah, untuk dakwahnya beliau. Wes tidak ada harta yang dia punya kecuali pakaian yang nempel di bajunya. Di pakaian yang nempel ada di badannya. Tapi meninggal Sayyidina Utsman dia tetap kaya. Abdurrahman bin Auf berkali-kali sedekah melarat dadah sudah demi Rasulullah berkali-kali, tapi kaya lagi hadirin. Inilah gambaran buat kita. Iya. Nggak ada resiko buat orang yang sedekah, nggak ada resiko sama sekali. Makanya Yahya bin Mu'adz mengatakan ma'arif habbatan tazinu jibala dunya illal habbah minas shadaqah. Tidak pernah aku kenal satu biji yang sebanding nilainya dengan gunung-gunung di dunia kecuali satu biji daripada yang disedekahkan oleh manusia. Tidak pernah aku kenal satu biji itu bisa menandingi daripada gunung-gunung, nilainya gunung-gunung di atas dunia kecuali satu biji gandum atau satu butir beras yang disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekah ini kalau bisa ngomong, dia akan bilang untuk faniyatan fasirtu baqiyah. Dulu aku adalah fana. Tapi semenjak aku disedekahkan, maka aku menjadi abadi. Makanya Rasulullah pernah pulang ke rumah Siti Aisyah. Tanya, Aisyah kemarin kan ada orang kasih kambing. Jadi, aku lapar Aisyah, ada sisa makanan nggak? Sisa itu dalam bahasa Arab artinya baqiyah. Baqiyah itu bisa diartikan sisa, juga bisa diartikan kekal. Makanya Allah punya sifat al-baqi, yang maha kekal. Aisyah kemarin ada orang kasih kambing. Sekarang aku lapar. Apakah ada sisa? Tidak ada yang baqi ya Rasulullah. Tidak ada yang sisa ya Rasul, kecuali hanya satu sampil. Maka dijawab sama Rasulullah, enggak Aisyah, semuanya baqi, semuanya kekal. Kecuali satu sampil yang kita makan itu nggak kekal. Seperti saya bilang tadi itu, harta yang sesungguhnya itu harta yang kita bawa mati. Harta sesungguhnya itu harta yang bernilai setelah kita mati. Itu harta yang sesungguhnya. Adapun ketika kita hidup ada harta yang memberikan manfaat kepada kita, itu bukan manfaat yang sesungguhnya. Antara kita dengan dunia itu satu di antara dua. Kalau bukan dunianya yang meninggalkan kita duluan, ya kita yang meninggalkan dunianya duluan. Nggak ada lahir kaya, mati kaya, itu nggak ada. Lahir maaf dalam keadaan telanjang, mati untung-untungan nggak telanjang sudah di kafan. Alhamdulillah itu. Nggak ada lahir bawa uang, mati bawa uang, itu nggak ada. Nggak ada. Lahir telanjang, mati sebetulnya telanjang. Hakikatnya telanjang, apapun pakaiannya itu menjadi haknya ahli waris, apapun itu. Kalau dia pakai cincin, kalau dia pakai arloji, kalau perempuan misalkan pakai gelang, pakai anting, pakai kalung, haknya ahli waris. Pakaian semuanya haknya ahli waris, bukan miliknya mayit lagi. Untung-untungan masih diwajibkan yang namanya kain kafan sehingga tak dikubur dalam keadaan telanjang bulat. Hakikatnya telanjang, lahir telanjang, mati telanjang. Hakikatnya begitu.
Karena itu ya, semuanya habis kecuali yang kekal itu adalah apa yang disedekahkan, apa yang masuk ke perutnya orang, itulah harta yang sesungguhnya, hadirin. Itulah harta yang sesungguhnya. Nah, hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernah Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak ini seorang tabi'in. Beliau bukan orang kaya, tapi setiap beliau mendapatkan harta, maka beliau sisihkan untuk nafkah, sisanya sebanyak apapun itu untuk sedekah. Misal dia dapat uang 10 juta, oh nafkah anak istrinya hari ini dapat misalkan butuh 300.000, diberikan 300.000, 9.700.000 sedekah. Besok kalau dapat harta yang sama begitu, nggak pernah disimpan untuk nafkah, nggak pernah disimpan untuk macam-macam. Kalau nggak sedekah ya nafkahnya sedikit, sedekahnya banyak. Sampai sekali waktu istrinya ini sumpek, ini caranya kapan sugih ini? Sodako 9 juta, nafkah 1 juta. Besok dapat uang 10 juta juga begitu, nafkah 1 juta. Sumpek tanya sama gurunya, "Pripun niki Yai, ini gimana murid jenengan ini Yai? Suami saya itu kenapa?" "Iya, dia tuh kalau sodako kayak nggak pernah punya anak sama istri aja." Maksudnya, lah bayangkan kalau punya uang 10 juta diberikan kepada kami 300.000 misalnya gini untuk nafkah hari ini, nggak untuk besok sebulan, enggak. Untuk hari ini dikasih 300.000, sisanya untuk sedekah. Dia sedekah ini kayak nggak punya anak istri, kayak dia hidup sendiri. Makanya jangan kalau sedekah jangan kompromi sama istri. Ya nggak semuanya, roto-roto. Nggak semuanya, cuma banyak ya. Ini sekedar kasih masukan. Suami kalau mau sedekah, kalau mau ngasih hadiah sama keluarga, jenengan punya bapak ibu mau ngasih hadiah, jenengan punya saudara mau ngasih hadiah, kalau bisa istri nggak tahu hati. Kenapa? Kecemburuan sosial. Ini nggak semua ya, ibu-ibu jangan ngamuk di sian. Ya, insya Allah kalau ibu-ibu mustaqim nggak ada. Lek titik. Oke ya. Jangan, misalkan saya sebagai suami, nggak usah kompromi sama saya mau ngasih hadiah buat bapak, buat ibu, buat saudara, nggak usah. Loh saya itu, apa perlunya? Apa perlunya kita ini kompromi itu apa? Apa perlunya? Nggak ada. Kalaupun istri kita mendukung, tapi nggak perlu juga kita kompromi, biasa. Istri kita solehah, nggak perlu tahu. Apalagi kalau istri kita masih ketunyan, bisa jadi gagalnya sodako hanya karena kompromi sama istri, konsultasi dulu sama istri. Nggak ada, langsung kasih tanpa sepengetahuan dia, tapi tetap dikasih istrinya gitu loh. Kan begitu, yang penting kan dia dikasih lebih daripada nafkahnya. Kita berikan hadiah sebagaimana kita berikan hadiah kepada orang tua, saudara. Kenapa? Karena kadang istri itu kalau dikasih tahu, "Dik, aku mau kasih hadiah sama saudaraku pula." "Oh ya Mas, berapa Mas?" Misalnya, ya anggaplah THR misalnya. "Berapa Mas? 500.000. Yuk kakean Mas." Nggak usah udah kasih 500, tapi istri kita juga kasih, selesai. Tanpa dia harus tahu. Buat apa? Nah, jadi masalah itu kalau jenengan, bendahara umumnya jenengan, istrinya jenengan. Nah, ini yang repot. Kenapa? Ya gimana caranya saya bisa rahasia, tapi belum istrinya saya megang uangnya saya. Ya ini bukan kebiasaan yang patut hadirin sebetulnya. Ini bukan kebiasaan yang patut dipertahankan. Syariat nggak begitu. Uangnya istri, bebas dia mau gunakan untuk apa. Uangnya suami, bebas dia mau gunakan untuk apa. Selama bukan kemaksiatan. Jadi nggak harus saya dapat gaji saya titipin istri, nggak ada. Kadang-kadang yang menjadi sebab rumah tangga itu macam-macam ya faktor ekonomi seperti ini. Karena istri tahu masuknya uang berapa. Ya kadang-kadang nuntut akhirnya. Kalau dia suaminya punya harta banyak, istrinya nanti nuntut. Kalau nggak punya, kan seharusnya begini. Ketika kita sebagai suami
dalam keadaan kurang, dalam keadaan susah, istri jangan tahu. Tapi kalau istri tahu, ini yang bikin rumah tangga ruwet. Loh kok sama ini mas, misalnya gitu. Nah itulah, nggak ada kewajiban suami istri. Suami harus lapor kepada istri berapa gajinya dia, nggak ada. Hartanya suami, hartanya istri, hartanya istri. Na'udzubillah kalau sampai pisah nggak ada gono gini, ya tetap hartanya suami, hartanya istri, hartanya istri. Pembagiannya begini. Kecuali kalau harta itu dibeli barengan, rumah dibeli barengan, urunan dan tidak ada saling memberikan hadiah. Kalau bisa baru namanya harta gono gini, istilahnya ya 50% miliknya suami, 50% miliknya istri. Kalau memang urunannya 50%, 50%. Tapi kalau suami sama istri urunan untuk beli rumah, suami bilang, wes ini rumahmu sudah aku hadiahkan kepada kamu, walaupun aku juga urun 50%, ini rumahnya kamu. Kalau sudah bisa, nggak bisa diminta lagi oleh suami. Aku minta 50, nggak bisa, sudah dihadiahkan. Begitu juga dengan item harta benda yang lain. Ini harus dipahami. Ya. Jadi pernah diceritakan ada satu orang datang ke pengajian hati, dijelaskan itu fadilahnya sedekah. Ini fadilahnya sedekah. Sehingga timbul semangat buat dia untuk wah aku pulang nanti mau sedekah. Pulang hati ngambil uang buka dompet. Istrinya tanya, "Oh kemana mas? Kok datang ke susu atau buka dompet?" Mau sedekah, Dik, tadi dengar pengajian, waduh, harta yang manfaat itu harta yang kita bawa mati, Dik. Mau sedekah berapa? Pertama biasanya begitu. Oh, misal 500.000, ya kakek ya mas. Mau beras larang sih bingung sedekah barang sampai. Ya. Ini mau lebaran mas, ini mau itu. Termasuk yang disampaikan ketika pengajian tadi itu, orang itu kalau sedekah hadirin itu sama seperti ngalahkan 70 setan. Kan begitu. Ya. Memang sedekah itu paling abot hadirin. Luwih abot timbang salat kadang-kadang. Kenapa? Sholat itu nggak ngalahno 70 setan, tapi sedekah ngalahno 70 setan. Bahasanya Nabi itu jabut jenggot 70 setan, jambat jenggot 70 setan. Sedekah. Wah, dijak mikir sing bojo iku mah. Si suami diajak mikir sama si istri. Kate riyo barang kok kate ini sedekah barang. Kebutuhan banyak, beras larang, ini. Terus apa deh? Yes, 5.000 sate, Mas. Ya wes, 5.000 akhirnya. Besok hadir pengajian yang sama hadir. Ya, cuman pengajiannya bukan di Al-Mustaqim ya. Hadir pengajian yang sama. Wes, buyar pengajian, si suami dikonsultasi sama kiainya. Kiai. Buat saya, ngalahkan 70 setan itu gampang ya. Ngalahkan 70 setan itu buat saya mudah. Terus yang susah apa? Satu setan di rumah yang susah. Loh kok bilang begitu kamu? Diceritakan. Begini. Nah, makanya kalau mau sedekah gak usah konsultasi sama istri. Ketemuan ya ini. Ya enggak ya, ini kan gambaran, bukan berarti perempuan ini katakan begitu ya, enggak juga. Cuman memang hadirin, memang kalau kita mau jujur ya, mau laki, perempuan, suami, istri, kalau mau jujur, ya memang kadang-kadang perempuan itu yang menjadi penyebab suaminya mau taat gagal. Kadang-kadang, ya, kalau kita mau jujur, meskipun ibu-ibu ini kalau mau jujur, iya sih, ada gitu. Jadi itulah. Apalagi kalau kita mau sedekah sama dulur, jangan cerita sama istri, jangan. Itu akan menimbulkan kecemburuan, nanti akhirnya gini loh, saudara kita keadaannya bagaimana kan kita yang tahu, istri kan belum tentu tahu. Dan saudara kita curhatnya sama kita, bukan curhatnya sama istri kita. Sehingga kalau misal kita mau kasih 1 juta kepada saudara kita, istri kita kasih 500.000, kenapa? Ini benulan, ini nggak tahu. Itu tanya ke dulu rugi. So, istri nggak mau terima, jadi baik, so jarang urip-urip dewe. Nah makanya dalam hal ini pandangan syariat. Jangan cerita sama istri kalau kita bantu saudara.
karena itu akan menimbulkan benih-benih permusuhan akhirnya. Ini dulur repot itu. Akhirnya begitu. Ini kalau sudah dulur sing susah datang ke rumah, istrinya merengut disian, selapo aneh. Rata orang kene lek ono hajat gak tau nulung. Kenapa? Istri tahu kalau kita bantu. Istri, ya namanya manusia akan kita nih yang laki kalau jadi perempuan juga punya sifat yang sama, hadirin. Jadi rahasiakan. Apalagi kalau bantu keluarga, rahasiakan. Yang penting keluarga kita diperhatikan, bukan terus saudara diperhatikan, anak istri nggak diperhatikan. Ini apa yang wajib dilakukan dong. Bantu saudara itu sunnah kalau kita punya kemampuan, tapi kalau anak istri itu kewajiban. Ini penting hadirin, karena kadang-kadang yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga begini. Bukan dari kemaksiatan, suami mau taat, tapi istrinya tahu. Dalam hal uang ini ya, itulah yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga kadang-kadang. Alhasil, ya, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, ya, kebesaran hati untuk punya sifat kedermawanan, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang-orang yang rezekinya lancar, halal, manfaat, barokah, zahir batin dunia sampai ada di akhirat. Amin ya rabbal alamin.